Shalom saudara-saudari seiman. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua hal yang telah lama menjadi topik perdebatan. Ada yang percaya bahwa kekayaan adalah berkat dari Tuhan, sedangkan yang lain percaya bahwa kekayaan adalah ujian iman. Pada video kali ini kita akan membahas 5 tanda yang dapat menunjukkan apakah seseorang memiliki potensi untuk menjadi kaya atau miskin. Tanda-tanda tersebut adalah 1. Pola pikir, 2. Perilaku, 3. Lingkungan, 4. Pendidikan, 5. Keterampilan. Tentu saja tidak ada jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya atau miskin hanya berdasarkan tanda-tanda ini. Namun, tanda-tanda ini dapat memberikan petunjuk yang berharga tentang bagaimana kita dapat mengelola kekayaan kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, apakah Anda ingin tahu apakah Anda memiliki potensi untuk menjadi kaya secara rohani? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu di hari ini untuk memohon bimbingan-Mu. Beri kami pemahaman ya Tuhan Yesus yang benar-benar tentang kekayaan dan kemiskinan. Bantu kami untuk melihat kekayaan sebagai sarana melayani-Mu dan sesama. Beri kami hati yang bijaksana dan hati yang tulus. Bantu kami untuk menggunakan kekayaan kami dengan cara yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alkitab mengajarkan banyak prinsip tentang kekayaan dan kemiskinan dalam konteks tanda-tanda orang kaya dan orang miskin. Alkitab memberikan beberapa ayat. Tanda pertama, pola pikir. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amsal 15 ayat 16 mengajarkan bahwa pola pikir yang mengutamakan ketaatan kepada Tuhan adalah pola pikir yang lebih baik daripada pola pikir yang mengutamakan kekayaan materi. Hal ini karena ketaatan kepada Tuhan akan membawa kedamaian dan ketenangan hati. Sedangkan kecemasan adalah buah dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Orang yang memiliki pola pikir yang takut akan Tuhan percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka jika mereka hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebaliknya, orang yang seringkali memiliki pola pikir yang tidak takut akan Tuhan percaya bahwa uanglah yang akan membawa mereka kebahagiaan. Tanda kedua, perilaku. Perilaku yang produktif dan proaktif. Amsal 10 ayat 4 menyatakan, tangan yang malas membuat orang miskin, tetapi tangan yang rajin membuat orang kaya. Orang kaya memiliki perilaku yang produktif dan proaktif, selalu mencari cara untuk meningkatkan diri dan meningkatkan penghasilan mereka. Sebaliknya, orang miskin seringkali memiliki perilaku yang konsumitif dan reaktif, menghabiskan uang mereka lebih cepat daripada mereka menghasilkannya. Perilaku yang bertanggung jawab. Amsal 22 ayat 3 menyatakan, orang yang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang kaya memiliki perilaku yang bertanggung jawab, menghindari risiko yang tidak perlu dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari kerugian. Sebaliknya, orang miskin seringkali memiliki perilaku yang sembrono, mengambil risiko yang tidak perlu dan mengabaikan konsekuensinya. Tanda ketiga, lingkungan. Lingkungan yang positif. Amsal 13 ayat 20 menyatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal
menjadi malang. Orang kaya dikelilingi oleh orang-orang yang sukses dan termotivasi yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, orang miskin seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang mengeluh dan tidak berprestasi yang dapat menarik mereka ke bawah. Lingkungan yang mendukung. Amsal 27 ayat 17 menyatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang kaya mendukung satu sama lain, berbagi ide dan informasi, dan membantu sama lain untuk sukses. Sebaliknya, orang miskin seringkali bersaing satu sama lain, saling menjatuhkan, dan membuat satu sama lain lebih sulit untuk sukses. Tanda keempat, pendidikan. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Amsal 8 ayat 12 mengajarkan bahwa hikmat dan kecerdasan adalah dua hal yang saling terkait. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami hal-hal yang benar dan baik, sedangkan kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir secara logis dan rasional. Pendidikan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang bijaksana dan cerdas. Pendidikan yang baik akan mengajarkan kepada kita tentang kebenaran dan kebaikan, serta akan mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir secara logis dan rasional. Pendidikan adalah hal yang penting. Pendidikan tidak hanya akan membantu kita untuk mendapat pekerjaan yang baik, tetapi juga membantu kita untuk menjadi orang yang bijaksana dan cerdas. Tanda kelima, keterampilan. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25 mengajarkan bahwa orang yang murah hati akan diberkati, sedangkan orang yang kikir akan selalu berkekurangan. Orang yang murah hati adalah orang yang rela berbagi apa yang mereka miliki dengan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Orang yang murah hati biasanya memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk membantu orang lain, seperti keterampilan memasak, keterampilan menjahit, keterampilan mengajar, atau keterampilan lainnya. Orang yang kikir adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa tidak hanya terbatas pada kekayaan materi, pola pikir, perilaku, lingkungan, pendidikan, keterampilan, dan juga kekayaan rohani memainkan peran penting dengan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri video ini, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu melalui konten YouTube ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menuntun kami, menguatkan kami, dan menghibur kami. Kami mohon agar firman-Mu senantiasa tinggal dalam hati kami dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.